Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga semuanya pewer-pewerku ya, kita semua selalu sehat ya. Dengan kesehatan itu kita bisa melanjutkan aktivitas kita, khususnya pada hari ini adalah kajian. Akan menjawab request dari saudara HJ Putra ya. Sorry namanya kebaca sepotong, tapi sepotong kok ya. Karena kan aku khawatir nggak semua orang mau disebut namanya ya. HP gitu ya. Ini requestnya dari rekan kita HP ini ya ini pria ini kalau lihat namanya ya. Begini, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggo seperti request kajian khusus tentang pendapat ulama salafi bahwa kedua orang tua Nabi berada di neraka berdasarkan sebuah hadis. Apakah ini sesuai dengan isi Al-Quran? Mohon penjelasannya, Gus. Waduh. Gus berarti akan dihadapkan terhadap salah satu kelompok ulama salafi ini ya. Salafi. Sebelum aku menjawab requestnya ya, karena request ini ujung-ujungnya nanti berbicara tentang neraka, maka aku akan tarik ke belakang dulu tentang neraka dan surga. Itu yang kalian pahami selama ini seperti apa sih ya. Kita beberapa waktu yang lalu, kira-kira 1 tahun yang lalu, kita sudah mendiskusikan surga ya. Surga itu sudah ada belum gitu ya. Dan aku berkesimpulan surga itu lagi dipersiapkan. Dipersiapkan itu sudah ada apa? Sudah ready, tinggal masuk atau lagi proses atau bagaimana ya. Itu juga masih perlu pendalaman. Cuman kalau dikatakan bahwa surga itu sudah ada, seolah-olah sudah ada dan kita tinggal masuk, ya enggak juga sih ya. Karena tidak ada penjelasan bahwa bagaimana Allah menciptakan surga itu, berapa waktu yang dibutuhkan, itu tidak ada penjelasan seperti bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada ya. Biasanya teman-teman yang pada pemahaman bahwa surga itu sudah ready gitu ya. Ready itu artinya siap, tinggal masuk saja, bukan dipersiapkan loh ya. Itu ujung-ujungnya mereka berdalil pada surat An-Najm ya. Katanya itu Kanjeng Nabi sudah melihat surga. Padahal berkali-kali aku katakan, jannah itu bisa diterjemahkan menjadi surga dan bisa diterjemahkan menjadi taman ya. Ketika kalian memahaminya keliru ya, ketika jannah itu dipahami sebagai isim zat yang seharusnya dipahami secara isi makna, atau sebaliknya seharusnya dipahami secara isi makna tapi dipahami sebagai isim zat, ya bubar ya. Makanya aku memahaminya tidak begitu. Diksi jannah itu tidak diterjemahkan otomatis surga di situ, tapi kebun. Jadi peristiwa itu ada di bumi, bukan di awang-awang sana. Makanya aku berkali-kali bilang Al-Quran itu tidak pernah menjelaskan tentang Mi'raj. Tapi kan setiap teman-teman ditanya di mana argumentasi Islam Al-Quran menjelaskan tentang Mi'raj, menunjuknya ke surat An-Najm saja. Jadi itu peristiwa itu di bumi dan Kanjeng Nabi melihat. Perhatikan ayatnya, melihat dengan apa? Dengan mata hati. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa surga sudah
selesai, sudah diciptakan. Itu contohnya di surat An-Najm, Kanjeng Nabi melihat surga. Itu Kanjeng Nabi melihat taman, bukan melihat surga, ngerti lu? Jadi Sidratul itu pohon bidara, Sidratul Muntaha di puncak, di ujung pohon bidara gitu loh. Ya, itu lihat diskusinya, debatable-nya di kajian setahun yang lalu nggak salah. Judulnya ya coba cari tentang surga lah. Aku nggak hafal juga, sudah 500 lebih video kita ini ya. Jadi aku nggak satu-satunya nggak hafal. Oke. Untuk teman-teman lain yang lagi request pertanyaan, ya begitulah ya. Aku itu orang yang tidak bisa bekerja di program secara seperti robot tuh nggak bisa, karena orang-orang seperti aku itu juga berbicara atas dasar mood. Kalau sedang mood ya aku kerjakan, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi nggak bisa, tergantung moodnya lagi kemana gitu. Ini aku terus terang harusnya aku menjawab tentang musik yang itu di order oleh teman kita, request ya. Sepertinya aku kurang jelas kalau lihat-lihat unggahannya, sepertinya Yahudi, sepertinya juga Nasrani ya. Itu aku diminta untuk menjelaskan tentang musik, tapi ya sampai sekarang aku belum tunaikan juga. Begitu juga yang tentang Al-Ashab ya, 33 tentang sholawat juga nunggu mood lah ya. Cuman pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya nggak usah ditanyakan, nggak usah lah ditanyakan lah ya. Seperti vaksin itu, ngapain juga ditanyakan ke aku gitu loh. Gitu kan sudah banyak lah yang bisa jawab. Jadi kalau tanya ke aku ya perintahku, kamu itu sodako aja lah. Kan salah satu manfaat sodako itu adalah untuk sebagai penghindar kita dari mara bahaya, termasuk yang begitu-begituan ya. Jadi sodako lah ya. Berikutnya, karena ini kita ujung-ujungnya berbicara tentang surga ya, tentang neraka, dan itu di kehidupan eskatologi nanti ya. Aku akan menjelaskan tidak langsung masuk ke pertanyaannya itu ya. Jadi ini berseri, cuman aku buat judul lain lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Judul kita kali ini, oh ya, aku baca dulu requestnya sekali lagi. Dari viewer kita HP ya, namanya Mas HP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti request kajian khusus tentang pendapat ulama salafi bahwa kedua orang tua Nabi berada di neraka berdasarkan sebuah hadis. Apakah ini sesuai dengan isi Al-Quran? Mohon penjelasannya. Ini mantap ini. Jadi semua pertanyaan ya, semua pernyataan, mau ulama A, B, C, D, E, F, G, apapun itu konfirmasinya harus ke Al-Quran ya. Mau salafa, mau salafi, mau salifu, mau salife, nggak ngurus kita. Selama pendapatnya itu seiring dan sejalan dengan Al-Quran, maka kita tidak punya alasan untuk menolak. Jadi jangan dilihat kelompoknya ya. Dan ini kelompok ulama salafi katanya. Wah, berarti ini orang-orang top ini. Kalau dia ulama, Gus Beti baru. Ya. Jadi ulama bertemu dengan baru gitu. kan ada lama, Gus Beti baru aja dah ya, baru. Nah, kalian nggak usah ngurus apa ulama apa baru, itu nggak usah diurus. Yang diurus itu pernyataannya itu seiring sejalan dengan Al-Quran, Al-Hadis atau tidak. Kalau seiring ya, kamu tidak punya alasan untuk menolak, harus menerima. Tapi kalau tidak seiring, kamu tidak punya alasan untuk menerima, maka harus kamu tolak ya. Jadi ulama atau baru itu nggak begitu penting sebetulnya ya. Tapi pernyataannya tuh ya, seperti Mas ini pinter.
Mas ini pintar karena dia menisbahkan semua pernyataan itu sesuai nggak dengan isi Al-Quran, gitu loh, ya. Cuman aku tidak akan menjawab ini dulu karena ini mumpung berbicara tentang neraka, ya. Aku akan ngajak kalian ke kajian ini dulu. Ya, tajuk kita hari ini surga neraka, kekal atau sementara. Bagus nggak nih tulisan gue ini ya? Ini udah dibagus-baguskan ini. Tapi kalau tetap aja jelek ya memang jelek. Surga neraka. Ini kalau almarhum guru ngajiku, guru Al-Quranku nggak boleh gini. Marah dia nggak mau pakai gini ya, jadi harus jana nar gitu ya, surga dan neraka gitu. Jangan-jangan kita kan punya istilah, kenapa harus diterjemahkan gitu. Ini nggak mau, guruku nggak, guru Al-Quranku itu ketat ya, semuanya ketat, ketiga-tiganya guru Al-Quranku. Yang dua sudah almarhum, semoga Allah selalu merahmatnya. Yang satu sedang sakit dan mohon doanya semoga guru Al-Quranku Gus Hendy segera diberi kesembuhan ya, lagi diuji dengan sakit. Mereka itu ketat-ketat semua gitu. Jadi tidak mau surga neraka gitu, tidak mau, mesti harus jana nar gitu ya. Nah ini aku pakai gini supaya acceptable lah ya. Sebetulnya kalau kalian mau, kita lebih enak memang jana nar gitu ya. Nah, nanti jana ini hati-hati gitu ya. Apakah diartikan taman? Apakah diartikan surga? Kan kita sudah belajar ada isim makna, ada isim zat ya. Oke. Surga dan neraka, kekal atau sementara? Kekal ya, atau kurang bagus ya kalau gitu. Kekal atau nggak apa-apa lah, yang penting kalian ngerti. Sementara ya. Surga dan neraka, kekal atau sementara. Kemarin kita sudah bahas tentang mengapa manusia tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya, tahu jawabannya? Kan sudah kita bahas itu ya. Tahu nggak jawabannya? Kenapa sih manusia itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu? Kenapa? Tahu jawabannya? Alhamdulillah. Namanya gerah itu lagi bikin sambel. Jadi apa namanya? Bersinnya wahing kalau orang Jawa bilang. Sebelum ke sana ya, tentunya kalian sudah tahu lah ya, itu sudah kita kupas tuntas kok. Kenapa sih orang itu atau manusia itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Itu sudah ada jawabannya di kajian kita yang kemarin. Sebelum ke situ, kita ke sini dulu. Bagaimana pemahaman kalian tentang surga dan neraka itu seperti apa sih? Tentang jannah, tentang nar. Ketika kita ngaji dulu ya, sama seperti aku lah, semua itu melalui proses tahapan. Nanti kita itu dihitung, dihisap ya. Setelah itu surganya berapa? Pahalanya berapa, dosanya berapa. Misalkan Gus Beti gitu ya, pahalanya katakanlah 10 gitu ya, terus dosanya 5 gitu. Nah, itu gimana itu? Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Ya, dia masuk surga atau masuk neraka?
Ya. Atau sebaliknya, ya, dosanya 10, pahalanya 5. Dia masuk surga atau masuk neraka. Ya. Jadi judul ini surga neraka kekal atau sementara, ini nanti kajiannya beda loh ya. Beda dengan yang lainnya. Kan ada kan sudah membahas surga dan neraka itu kan ada ya. Ini nanti beda ini. Tapi aku di mana bedanya nanti kamu dengarkan saja, kamu ikuti kajiannya. Ya. Kalau kita kan memahami dulu begini, guru-guru ngaji kita ngajarin. Oh, kita dibersihkan dulu di surga. Dibersihkan dulu di neraka. Ya. Dosanya berapa? Dicemplungin dulu di neraka. Ya. Cemplungin di neraka. Setelah dicemplungin sudah bersih, tutup deh supaya tutup. Supaya bersih ya, dicemplungin dulu di neraka, baru nanti dimasukkan ke surga gitu loh. Gimana? Masih dipegang cerita-cerita seperti itu. Jadi setiap kita nanti, karena setiap manusia itu punya dosa, maka dicemplungin dulu dalam rangka pembersihan ke surga, ke neraka. Dibersih, dicuci gitu ya. Setelah bersih baru nanti masuk ke surga. Yang kita terima seperti itu waktu kita ya masih kecil, masih ngaji anak-anak gitu. Dan sekarang kita sudah dewasa, artinya kita sudah bisa mengadakan sebuah perenungan, kemudian mengkritisi lewat Al-Quran dan Al-Hadis, apa memang begitu ya gitu. Makanya aku tanya ini, begitu nggak pemahamanmu itu, begitu nggak ya? Kalau aku gambarkan gini ya, ini kan eskatologi akhirat lah ya, negeri akhirat, atau bahasa kerennya itu eskatologi ya. Kehidupan di sini kan itu dua, pilihannya cuma dua, jannah, nar, ini aja, nggak ada tempat lain kan? Ya, nggak ada tempat lain. Jannah atau nar. Pertanyaanku sekarang, jannah ini itu sementara atau kekal? Sama pertanyaanku yang ini sementara atau kekal? Ya. Nih, eskatologi akhirat itu nanti habitatnya cuma dua, hitam putih dia, jannah atau nar, ya, surga atau neraka. Pertanyaanku, jannah di surga itu kita nanti sementara atau kekal? Nar nanti ketika kita dimasukkan sementara atau kekal? Itu pertanyaannya. Makanya aku bilang, ini kajian tentang surga dan neraka kekal sementara ini nggak sama loh kan kajian lain. Kan di video sudah ada ya yang membicarakan. Ini beda nanti. Di mana bedanya kamu ikuti aku supaya tidak terlalu jelimet menjelaskannya. Kamu ikuti aja. Ya. Kan orang dihitung. Ya, cek. Setelah itu dia masuk jannah, dia masuk nar. Pertanyaanku, jannah itu sementara atau kekal? Nar itu sementara atau kekal? Karena pemahaman yang kita terima selama ini, kita sebelum masuk ke sini, ya, sebelum masuk, mana ini ada warna lain, ya, sebelum masuk ini kita dihitung ya, kita ada dosa itu dibawa dulu ke sini, ya. Dibersihkan, setelah bersih itu baru ke sini. Ya. Ini kan pemahaman umum kan seperti ini. Jadi kalau pemahaman umum seperti ini berarti kan sementara di neraka. Enggak kekal dia. Sementara. Ya.
Nah, makanya aku bilang tadi, coba kamu ulang dulu. Kenapa sih manusia itu, orang-orang itu kok tidak mau diajak berhukum dengan hukumnya Allah tuh, kok tidak mau, alasannya apa? Kemarin kan sudah kita bahas, ya. Kemarin kan sudah kita bahas. Graito, tolong lihat sebentar ini bagannya Bapak nampak nggak? Ini Graito lagi daring ini, jadi kita bagi-bagi tugas. Nampak? Oke. Ya. Ini kan sudah kita bahas dulu bahwa kenapa sih manusia itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Kan sudah dijawab. Ya. Kalau kurang jelas kamu lihat lagi videonya tentang hukum Allah yang sudah kita jelaskan, ya. Maka jawabannya itu ada di Quran surat Ali Imran 324. Di sinilah ya, supaya karena yang ngontrol lagi daring kameramennya. Aku takutnya aku sudah tulis-tulis nggak masuk situ, maka aku bikin sini aja ya. Dalil pertama kita hadirkan Quran surat Ali Imran. Surat 3 nomornya 24. Ya, inilah yang membuat orang-orang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Jawabannya apa? Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak menyentuh kami, ya, kecuali beberapa hari saja. Sebetulnya hari juga kurang tepat ini, karena ini pakai ayaman makdudat. Ayam itu merupakan jamaknya dari yaum, ya. Aku lebih senang menggunakan masa, ya, beberapa masa saja. Itu adalah karena mereka berkata api neraka tidak akan menyentuh kami. Ini terjemahnya salah, ini menentukan. Menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Jadi ada ayam makdudat. Kamu lihat di Arabiannya, ayam makdudat, beberapa hari saja. Sebetulnya lebih asik beberapa masa saja, ya. Karena di kehidupan sana mungkin mataharinya sudah nggak seperti kita ini lagi, ya. Ataupun kalau dipahami secara hari, harinya sana, bukan harinya sini, ya. Oke lah, enggak masalah, kita fleksibel aja. Jadi orang-orang kita manusia ini biasanya ini kenapa sulit diajak berhukum dengan hukum Allah? Itu kalau kita baca di ayat yang 24, itu kan mereka tidak mau, ya, menentukan perkara itu secara diselesaikan dengan hukum Allah. Itu jawabnya karena seperti ini. Oh enggak, kami nanti itu di neraka itu hanya beberapa waktu saja. Jadi dia tidak kekal. Makanya dia berani melanggar, tidak hidup dalam hukum Allah, ya. Karena dia hanya sesaat saja, beberapa waktu saja. Nanti dia masuk sini. Itu omongan mereka yang dinyatakan oleh Allah. Bukan Allah menyatakan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, paham? Kamu pahamin dulu pelan-pelan sebelum aku lanjut, ya. Sama aku buka ini surat 3, ya. Kamu juga buka Arabiunnya, buka surat 3 24, surat 3 24, surat Ali Imran, ya. Nomornya 24, ya. Ya, nomor berapa ini? 24, ya, 24. Ya, tapi kita naik dulu ke 23, ya. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian, yaitu Alkitab? Banyak aku nggak setuju, dia di dalam kurung Taurat. Padahal ini Alkitab kita masuk di dalamnya karena kita juga kan sudah menerima kitab Al-Quran. Jadi ini universal. Dia tidak berbicara hanya
Kanjeng Nabi Musa ya, bukan hanya era Kanjeng Nabi Musa ya. Jadi ya kita juga termasuk ya. Kan faktanya memang sekarang juga di era kehidupan kita ini banyak orang tidak mau berhukum dengan hukum Allah gitu ya. Jadi begini, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Alkitab, ya termasuk kita ini ya, mereka diseru pada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Sudah berpaling membelakangi. Coba, berpaling itu kan melengos, orang Jawa bilang. Sudah melengos dibelakangi lagi. Apa enggak, kurang ajar itu. Jadi hukum Allah itu dibelakangi. Ya. Hukum Allah itu dibelakangi. Terus kenapa mereka begitu? Nomor 24 dijawabnya. Hal itu adalah karena mereka mengaku. Jadi ini pengakuan mereka yang disampaikan kepada kita oleh Allah. Ya. Pengakuan mereka. Mereka itu siapa? Ya orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya, kenapa mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Kami tidak akan disentuh api neraka. Kami tidak akan dimasukkan ke dalam nar, gitulah kira-kira ya. Kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Jadi sesaat ya, mereka mengatakan, alah nanti sesaat kami di sana, gitulah ya. Harapannya apa setelah sesaat? Nanti akan dimasukkan ke dalam jannah setelah dibersihkan di nar, di neraka gitu ya. Jadi ayaman makdudat itu sesaat gitu ya, beberapa hari saja. Itu anggapan mereka ya, bukan Allah menyatakan bahwa kalian nanti di neraka beberapa hari saja, bukan itu ya. Jadi ini pernyataan mereka yang disampaikan kepada kita oleh Allah ya. Mereka diperdaya dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan, gitu loh, ya. Jadi itu diada-adakan, ya. Itu diada-adakan. Tidak artinya apa? Tidak ada, ya. Allah membantah. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan, ya. Jadi enggak begitu. Dalam kerangka beragama itu tidak begitu, ya. Itu adalah sebuah anggapan yang diada-adakan. Makanya kalau anggapan nanti di neraka itu loh cuman sebentar, cuman dicuci, nanti kita akhirnya ya setelah dicuci masuk ke jannah, berarti kan narnya tidak kekal. Itu loh yang aku maksud. Sementara berarti kan, sementara. Kalau pemahaman ini terus saja diterima sampai sekarang, inilah yang mengunci manusia sehingga dia terkurung dalam bagaimana cara pandang keberagamaannya, sehingga dia tidak mau pakai hukum Allah. Tuh, nanti ya, dia tidak mau berhukum Allah karena Al-Quran bilang, karena mereka menganggap nanti sementara itu, sementara nanti kita juga kesini. Ya. Jadi ada kesan menyepelekan, ya, dianggap sepele. Coba kalau mereka mau berpikir, sementaranya di sini sama nggak sementaranya di sana itu. Yang pertama, yang kedua, kalaupun sementara tapi kita nggak enak di sini, kenapa nggak berusaha langsung ke sini saja? Gitu loh. Siapapun dari kita kan berusaha menghindari ini. Kok ini ada yang ngomong nggak apa-apa, sementara. Jadi jatuhnya sementara. Gitu loh. Nah, pemahaman seperti ini persis seperti pemahaman orang yang keliru memahami surat 3 juga ya, ayat yang ke-7 tentang ayat-ayat mutasabihat itu. Jangan-jangan ini hanya Allah yang tahu artinya. Ini hanya orang-orang tertentu aja. Sehingga setiap individu Islam yang ingin memahami Al-Quran terkunci oleh kebodohan itu. Lah kalau Al-Quran ini hanya untuk Allah yang tahu, lah ngapain dikasihkan ke kita?
Mutasabihat itu tidak begitu, dan aku sudah jelaskan. Ya. Dan kapan-kapan aku akan jelaskan lagi karena masih banyak yang nggak ngerti, akhirnya terkunci dengan pemahaman itu. Dia takut, orang belajar kok takut. Salah itu nggak apa-apa, itu membuktikan dia pernah belajar. Tapi dia nggak pernah salah, ya kenapa? Ya karena nggak pernah belajar. Nggak apa-apa salah, yang penting kita sungguh-sungguh mencari pesan apa yang Allah ingin agar kita lakukan. Tanya sama orang-orang yang ngerti. Dan tanya jangan hanya ke satu orang. Makanya yuk ngaji jangan ke sini aja, banyak ngaji tempat-tempat lain. Nanti berikan komparasi mana yang kamu ikuti, itu kamu punya hak yang nggak boleh diintervensi orang lain. Makanya aku bilang, aku tidak pernah membentuk orang-orang yang ikut kajianku seperti aku, enggak. Aku hanya menyampaikan informasi dan terserah bentuk dirimu sendiri. Kamu jangan jadi aku. Gitu loh. Aku hanya menyampaikan informasinya saja. Gitu juga loh, kamu ngaji semana-mana begitu. Lah kalau orang sudah ditakut-takuti, oh mutasabihat ini nggak boleh sembarangan. Ya kapan mau ngerti? Gitu loh. Salah nggak apa-apa karena dia buktinya itu pernah belajar. Bukti dia pernah belajar, dia salah. Jangankan dia nggak pernah salah, kenapa? Loh orang nggak pernah belajar. Begitu juga ini sudah menjadi suatu pemahaman yang mainstream ya. Nggak apa-apa masuk neraka sementara, tuh nanti kita masuk surga. Jadi pemahamannya mereka itu dinar itu sementara, ya. Maka mereka tidak takut ketika tidak berhukum dengan Allah. Nah, pertanyaanku sekarang, pemahaman nanti di surga, di neraka itu sementara, dicuci dulu, terus berarti dia di sini kan? Di sini kan? Nah, setelah nanti di sini baru masuk ke jannah sini, ya. Ini aku kasih warna biru ini. Itu masih kau terima sebagai kebenaran nggak? Itu loh, aku tanya. Ya, masih kamu terima sebagai kebenaran nggak? Makanya kan aku bilang bahasan tentang surga dan neraka kekal atau sementara itu beda kan dengan yang lainnya, beda. Karena ini awal ketika dia mau masuk, ya. Sementara atau kekal? Dinar sementara atau kekal di jannah? Pemahaman yang universal, waktu kita ngaji-ngaji dulu nih, ya. Nanti kita dicuci, setiap orang itu mesti punya dosa, dibersihkan di neraka, dinar, setelah itu bersih, baru kita dimasukkan ke surga, ke jannah. Pemahaman itu mau tidak mau kita harus mengakui, oh berarti dinar itu sementara, karena nanti kita juga akhirnya toh ke jannah. Itu loh, ya. Pertanyaanku, apakah paham yang kamu terima sejak kecil, yang dipahami secara mainstream, kita di surga itu sementara, nanti kita ke jannah, itu masih melekat nggak? Kalau melekat, sekarang kita uji, itu sesuai dengan kata Al-Quran enggak? Kalau tadi kan aku bilang ayat ini ya, makanya aku hati-hati membacanya. Ayat ini bukan Allah menyatakan kita nanti dinar itu sementara kemudian di surga. Enggak begitu loh ya. Allah itu mengatakan pemikiran mereka yang salah tentang bagaimana aktualisasi keberagamaan mereka. Gitu loh. Ya. Allah nggak bilang begitu, tapi mereka yang punya anggapan ya bahwa di akhirat itu nanti ketika kita dinar itu sementara, itu akhirnya ke jannah. Pertanyaanku sekarang, aku ulangi lagi, itu masih kamu terima sebagai kebenaran nggak? Itu bersesuaian dengan Al-Quran enggak? Gitu loh. Sebelum nanti kita membahas pesanan request dari saudara kita ini, sebetulnya ayahnya Kanjeng Nabi itu di surga atau di neraka? Ya. Makanya sebetulnya begini loh ya. Teman-teman yang selalu mengatakan bapaknya Kanjeng Nabi atau ayahnya Kanjeng Nabi di surga atau di neraka, itu duduklah yang baik, ya. Duduk yang baik, bicarakan yang baik, ya.
pahami secara universal, secara holistik, supaya nanti kesimpulannya nggak keliru. Jadi nggak cukup ya, beragama itu tidak cukup hanya bermodal ini hitam ya, terus jubah, nggak cukup. Terus jenggot itu nggak cukup ya. Tapi masalahnya publik itu sudah memahami, oh kalau begitu itu orang-orang berilmu itu. Nah, terus apa yang dia kata dia ikuti aja. Nah, itu yang jadi masalah. Aku sudah bilang tadi, perkataan siapapun itu kamu ikuti bila dia sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Masalah orangnya mau pakai jin ya, mau pakai hem, mau pakai kaos seperti ini, mau pakai jubah, mau pakai baju batik, baju apa kak? Itu kan tampilan-tampilan aksesoris belaka. Ya, cuman ya itu publik itu biasanya sudah terpesona dengan tampilan-tampilan lahiriah. Makanya aku bilang, kalau Islam itu diukur dari pakaian, maka aku tidak hadir di sana. Siapa mau lihat aku dengan gaya seperti ini? Tapi kalau Islam itu diukur bagaimana kita mencintai Al-Quran, mencintai Kanjeng Nabi, mencintai Islam, mencintai Allah, maka aku berusaha sekuat mungkin untuk aku ada di sana. Itu. Jadi aku kalau ngisi kajian di mana-mana, aku biasa pakai hem, pakai jin. Pernah satu hari dipaksa sama panitia suruh pakai yang putih itu, goblok ya. Ya aku sebetulnya nggak mau, cuman aku diajak ngomong, tolong Pak dipakai Pak, supaya saya tidak diprotes oleh mustamiknya. Kemarin saya diprotes gitu. Ya akhirnya menghargai beliaunya, panitianya aku pakai. Dan ketika aku ngisi kajian pakai kopiah putih itu, aku merasa bukan diriku. Aduh, itu terjadi beberapa tahun lalu di Surabaya ya. Jadi ketika aku dijemput ya, di dalam mobil itu mereka sudah lirak-lirik panitia. Terus aku diajak makan dulu, karena kajiannya kan pada Isya. Itu aku dijemput tuh pas maghrib, kita sholat maghrib, makan dulu. Aku nggak langsung dibawa ke masjid ya, dibawa dulu ke rumahnya panitia. Terus dikasihin baju koko, dikasihin kopiah. Di situ aku takluk ya, menghormati beliau karena beliau meminta dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tolonglah Pak dipakai Pak. Akhirnya ya gue pikir juga sudah ditraktir makan sate, masa nggak mau dituruti, ya sudahlah turuti aja. Cuman aku merasa Gus Beti bukan dirinya ya, engkau bukan dirimu gitu ya. Aduh, itu terjadi beberapa tahun lalu. Oke, kita kembali ke fokus ke masalah ini ya. Coba pikirkan ulang sebelum kita nanti fokus pada ayahnya Kanjeng Nabi itu ada di surga atau di neraka ya. Dan kita ini, aku sudah dihadapkan dengan satu-satu kelompok loh ya. Ini teksnya sudah jelas, saudara kita ini mengatakan ulama Salafi. Dan cuma orang tahu. Mereka kan punya apa ya? Punya segmen tersendiri lah ya, katakan ya. Kalau kita kan segmennya segmen marginal saja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita uji ya. Sekarang kita uji dengan Al-Quran juga. Dengan Al-Quran. Jadi mengujinya itu dengan Al-Quran. Sesuai nggak apa yang kami pahami bahwa neraka itu sementara. Karena kalau neraka sementara, bisa kita balik nggak nanti surga itu juga sementara. Itu loh ya. Jadi orang, nggak dibersihkan dulu. Langsung saja masuk surga dulu karena dia punya pahala. Nanti setelah masuk surga enak, baru diembek-embek, dihajar masuk non neraka. Apa begitu? Ya. Inilah ya, supaya kadang-kadang gini, orang melanggar hukum Allah karena ada sesuatu yang pemahaman yang salah dan itu meracuni dia. Seperti tadi tentang mutasabihat, jangan dipelajari ini khusus orang-orang tertentu. Kalau paham itu dipegang terus, kapan kita mau belajar Al-Quran? Padahal sudah jelas dikatakan Al-Quran ada yang mutasabihat, ada yang Muhammad. Masa kita mau belajar separuh aja yang Muhammad saja? Yang mutasabihat tidak karena takut. Itu ayat sakral gitu ya. Begitu juga ini. Kalau kita tetap memahami, itu akan mengunci kita ya. Ya.
anggapan bahwa nar itu hanya sementara, kita tidak taat terhadap hukum Allah. Allah nanti sementara cuman itu. Makanya aku bilang tadi, kalau benar ini ya, sementaranya ya, yaumul makdudatnya sini sama sana itu sama enggak? Yang pertama, yang kedua, meskipun sementara yang namanya nar ya mesti enggak enak lah. Ya, oke. Sekarang kita lihat apa pernyataan Al-Quran ya. Apa pernyataan Al-Quran? Kamu lihat di surat, kok warna merah ya. Kamu lihat di Quran surat Al-Baqarah ya. Surat 2 nomornya, sebentar, nomornya berapa ini? Al-Baqarah nomor 39 ya. Coba kamu baca itu, apa itu? Ya, biasanya kekal itu dalam Arabiannya itu ada dua, ada abadan, ada juga khalidun ya. Dua diksi itu yang bisa digunakan untuk menyatakan kekekalan, atau diksi yang kemudian kita terjemahkan menjadi kekekalan ya. Biasanya abadan atau khalidun. Dan aku belum menemukan jawaban, masih belajar mencari, menemukan sebetulnya apa sih bedanya ketika Al-Quran menggunakan diksi abadan, kemudian ketika Al-Quran menggunakan diksi khalidun, itu beda enggak? Itu ya. Itu nanti akan kita gunakan ketika kita membicarakan kekalan atau sementara ya. Dan ketika dinyatakan kekal itu kekal yang bagaimana? Ini kekal yang khalidun loh ya, bukan kekal yang abadan. Nah, itu nanti di segmen yang berikutnya lah ya. Yang ini dulu kita selesaikan, kekal yang ini dulu. Ya. Oke. Buka suratmu, surat Al-Baqarah 239. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, khalidun. Jadi neraka itu kekal ya. Aku kasih kotak ini ya, kekal kafir, kekal ya. Coba tuh, waladina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pakai diksi khalidun, tidak pakai diksi abadan. Kafir itu kekal ya. Oke. Berikutnya surat tetap Al-Baqarah ya. Ini Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 82 ya. 82. Ini supaya gampang dipahami, tak gambar gini dulu. Ini bulat ya, bulat. Nah, ini lehernya ini matanya ya. Jadi kafir itu kekal berdasarkan ini ya. Kafir kekal ya ini ya. Kemudian kita baca di surat Al-Baqarah surat 282 82 ya. Waladina amanu wa amilu solihati ulaika ashabul jannah ya, hum fiha khalidun. Wis jelas apa urung? Otakmu buka.
otakmu buka, dengar kata-kataku, kholidun. Kalau kamu kurang puas, baca sendiri Al-Qur'anmu ya. Waladina amanu wa amilu solihati ulaika ashabul jannah hum, ya, mereka kholidun, ya. Jadi ya, orang-orang ya yang beriman itu juga kekal di dalam jannah. Mana jannah? Ini kekal. Nih, ya. Ini kafir, ini iman. Makanya aku bilang kemarin, konsep iman kafir itu gak bisa ditawar-tawar ya. Kafir tetap kafir, jangan kafir non muslim. Non muslim, mana ada ayat non muslim? Ya ayuhal non muslim tuh ndak ono. Ya. Jangan melampaui gini loh. Jangan sok pinter seolah Allah itu masih kurang gitu loh. Kalau Allah sudah kasih idiom kafir ya sudah kafir. Tinggal bagaimana kamu menjelaskan kepada orang tentang diksi kafir itu seperti apa supaya orang paham. Jangan sok keminter diganti jannah lagi. Diganti non muslim lagi. Karena nanti jelasinnya sulit. Yang kan kalau gini kan jelas. Kafir masuk neraka, iman masuk jannah. Kafir kekal di neraka, iman kekal di jannah. Ya. Ini. Nih ya. Ini gambarnya aja lah ya. Ini nggak bisa bagus. Ini kalau papannya lebar, ini aku gambar lebih lebar, enak ini. Sayang ini kameramennya nggak di depan, jadi takutku tak bikin lebih lebar nggak nampak nanti. Nih ya, ya. Ini apa? Iman. Lebih enaknya lagi di sini. Iman ini orang-orang iman. Iman sudah paham ya kemarin ya. Apa itu iman ya? Jangan iman hanya percaya saja. Kalau iman percaya, Abu Jahal itu ya beriman kepada Kanjeng Nabi. Karena dia percaya. Justru kepercayaannya itulah, keimanannya itulah yang dia menentang Kanjeng Nabi. Karena dia percaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad kemenakannya itu Nabi. Makanya dia tentang. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu Rasul, makanya dia tentang. Dia percaya soal itu. Tapi apakah dia hidup dalam aturan seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Kan tidak. Itu loh ya. Maka iman sudah aku jelaskan ya. Ini orang-orang yang beriman. Ya. Kekal dia. Di sini juga kekal. Kafir kekal di neraka. Iman kekal di jannah. Ini iman. Ya. Jadi dijelaskan kalau di kafir dia kekal di nar. Ya. Kalau iman dia kekal di jannah. Kekal. Ini semua kekal. Ini kekal. Kholidun. Ya, kholidun. Ingat kekalnya pakai kholidun ya, tidak pakai abadan ya. Kekal ya. Argumentasi dalilnya mana? Surat 239 dan 282. Kekekalan ini ya, kekekalan ini akan didukung lagi oleh sebentar. Surat An-Nisa surat 4 ayat 6. Ya. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 6. Ya. Apa katanya? Innaladina kafaru bi ayatina saupa muslihin naro. Kulama nadijat juludum badal nahum juludan goiroha liazuki azab inaloha kana azizan hakima. Ya, sesungguhnya lihat ini, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami ya, kelak akan kami masukkan ke dalam nar, dalam neraka,
kafir neraka, iman surga, jannah, ya, kekal. Terus kita akan mencari dukungan kekalnya seperti apa. Ini dijelaskan oleh An-Nisa surat 4 ayat bukan 6, 56. Sorry. 56 ya. Ayat 56 ya. Bukan ayat 6. Jadi An-Nisa 4:56. Ya. Lihat ini. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, nanti kita bicarakan tentang kebijaksanaan Allah itu seperti apa sih? Yang dimaksud bijaksana itu apa? Lu ngerti nggak bijaksana? Kalau nggak ngerti, cewer kupingmu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Jadi coba kita cermati ini. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Ini diksi ini membangun sebuah narasi bahwa neraka itu kekal. Kulitnya habis ganti lagi. Biar apa? Ya. Biar mereka merasakan azab yang dulu mereka tentang. Jadi bukan kulitnya habis, oh berarti hukumannya sudah habis, masuk ke sini. Nggak begitu. Jadi pemahaman dari ini itu kamu pahami nggak bahwa sesungguhnya Al-Quran itu pernah nggak sih ngomong Al-Quran itu? Coba aku tolong dibantu dah ya. Dari 6.236 ayat tolong carikan, nanti tulis di kolom komentar itu. Jadi kita sama-sama belajar lah ya, ngangsu cover sinau sesarengan, sama-sama belajar ya. Karena aku cari belum ketemu, ada nggak di ayat Al-Quran mengatakan bahwa kita itu di neraka itu sementara, nanti kita dimasukkan ke surga. Kalaupun ada ayat yang aku kutip, itu bukan pernyataan Allah loh ya. Itu pernyataan orang-orang yang menolak hukum Allah yang disampaikan oleh Allah. Harus dipahami itu duduk kalimatnya ya. Maka sekarang kita temukan dengan ayat ini, kafir itu kenar, ya, iman itu ke jannah, dan kedua-duanya kekal. Jadi kalau sudah masuk jannah, ya masuknya kekal. Kalau sudah masuk nar, ya masuknya kekal. Bukan masuk nar, sudah bersih nanti masuk jannah. Ya, itu kan yang kamu pahami selama ini. Ya, sekarang paham itu, oke lah. Aku tidak serta-merta menyatakan paham itu, tapi tolong kalau kamu mau membantah, ya, beri aku sebuah argumentasi dalilnya di mana ada Al-Quran mengatakan bahwa nanti kita itu ke neraka dulu, setelah itu dicuci bersih baru masuk ke jannah. Ya. Ada nggak? Yang ada kan seperti yang aku paparkan. Jadi kalau orang masuk ke neraka, ya dia kekal, sudah di situ doang. Kalau dia masuk ke nar, ya dia kekal di sana. Nggak ada sementara di sini nanti ke sini, atau sementara di sini atau ke sini. Makanya itu dari konsep ini ya, kita selalu berusaha. Aku kan sudah ngomong, berusaha kamu itu ketika kamu itu mati, kondisimu itu ini loh, bukan kondisi ini. Kalau kamu mati kondisi ini langsung bablas merene. Kondisi ini langsung bablas merene. Gitu loh. Bagaimana supaya kita mati nanti kondisi kita itu ini, jangan kondisi ini. Dan kita nggak tahu kapan kita mati, makanya harus dijaga, harus hati-hati. Nih, karena kondisi ini nanti yang menentukan. Tapi jangan juga kamu ngomong, oh saya beriman, saya beriman. Nah, iman itu kan ada dua nanti, iman pengakuan atau iman fakta. Setiap orang ngaku, apa sulitnya orang ngaku beriman, ya? Oh saya beriman, ya itu kan pengakuanmu. Tapi faktanya kamu beriman nggak? Gampangnya gini lah, bagaimana orang mau dikatakan beriman tapi dia doyan sama riba, itu gimana coba? Coba kamu tanya yang punya bank-bank itu, kamu beriman nggak? Oh beriman. Ya.
Tapi bagaimana dia mengatakan dirinya berlian tapi riba itu dia makan. Bang Tetel itu yang menyekek rakyat itu. Kalau di kehidupan sosial aku ngobrol sama rakyat kecil itu, Bang Tetel itu maksudnya nitili, dikit-dikit itu apa kok bahasa Indonesianya nggak tahu. Itu begini peribahasannya. Bang itu nolong orang tapi setelah ditolong orangnya itu kepalanya itu diinjak-injak gitu loh. Itu Bang Tetel tuh jahat. Ya. Jadi orang mana perlu pinjaman ke sana. Kadang-kadang orang nggak perlu juga ditawar-tawari supaya mau ngambil pinjaman. Setelah itu tiap hari dititili. Nggak tahu kok di sini namanya bang apa kalau menurut ya. Jadi kalau soal pengakuan iman, semua orang bisa ngaku, tapi fakta nggak keimananmu itu. Bagaimana kamu dikatakan beriman kalau kamu tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Allah bilang jangan makan riba, you makan riba. Allah bilang kekasihi sesamamu. Jadi kalau kita sudah berbicara humanis, itu kita tidak perlu lihat agama, semua harus kita kasihi. Kalau kita berbicara konteks horizontal bukan vertikal. Jadi kalau kita nolong orang itu nggak perlu lihat KTP-nya apa, tolong saja. Jangan kamu di jalan kecelakaan ada orang kamu tanya, agamanya apa? Orang yang sudah gini-gini kecelakaan kamu tanya agamanya apa? Kafir, waduh sudah nggak usah ditolong. Jangan begitu. Ataupun kalau dijawab agamanya apa? Islam. Sudah dulu ditanya lagi mazhabnya apa? Nanti meskipun Islam kalau mazhabnya beda dia nggak mau. Mazhabnya siapa? Saya Hambali. Oh nggak usah, aku Hanafi kok. Gitu. Atau siapa? Hanafi. Oh nggak usah ditolong, aku Syafi'i kok. Kan jadi ribet kalau gitu. Ya, jadi kita berbuat baik kepada siapapun meskipun dia kafir, kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil. Itulah hebatnya Al-Quran. Ketika berbicara humanis, kita harus baik terhadap sesama. Tapi ketika berbicara humanis itu kan horizontal, berbicara vertikal, nah ini hitam putih, iman kafir. Ya. Kita baik terhadap tetangga, menolong kalau ada yang sakit, ada yang perlu bantuan, kita bantu. Ya. Lah kalau ada orang tidak baik sama tetangganya tapi dia mengaku beriman, tuh gimana? Kanjeng Nabi mengajarkan, ini sederhana banget loh ya. Kalau kita punya kayu itu nggak boleh disandarkan ke rumah tetangga kita. Sebatang kayu kita punya disandarkan ke rumahnya tetangga itu nggak boleh. Kanjeng Nabi melarang. Kanjeng Nabi mengatakan kalau kita punya pohon dan pohon itu melampaui dahannya ke batas tanahnya tetangga dan itu berbuah, jangan dimarahi kalau tetangga itu ngambil buahnya. Artinya apa? Islam itu mengajarkan ayo kita menghargai hak-hak orang lain. Dia main hantam saja terus bilang beriman, tetangganya sakit nggak dia tolong, orang perlu pinjaman tambah dihajar dengan rentenir, ngakunya beriman. Ya itu iman pengakuan dan kita berusaha iman fakta bukan iman pengakuan gitu loh ya. Oke, itu dari aku dan aku tidak mau menyimpulkan ya. Kalian sudah pada pintar, sudah pada ngerti dan karena pemahaman orang nanti masuk neraka setelah itu dicuci masuk surga jannah itu pengalamannya sudah cukup lama terendap dalam pikiranmu dan perasaanmu. Meskipun aku bisa bilang kajian-kajian di sini itu jangan pakai perasaan tapi pakai pikiran. Kalau pakai pikiran sudah selesai ya. Karena apa? Al-Quran mengatakan kekal kok, nggak ada Al-Quran mengatakan sementara. Tapi kan perasaanmu itu yang harus aku dongkrak dulu. Maka sekarang kamu pikir dalam-dalam, silahkan kamu tentukan. Kamu mengikuti perasaanmu atau logikamu, sandarkan kepada Al-Quran. Al-Quran bilang apa, kamu tunduk. Oke, itu dari aku, sampai ketemu lagi dan kita berikutnya akan membahas apakah ayah Kanjeng Nabi, bapak Kanjeng Nabi itu ada di surga atau neraka ya. Jadi ini dipahami dulu. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.